above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and loved like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Luar biasa, saya belum dengar. Kalau luar biasa jawabannya bisa lebih luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Yes, kita percaya Bapak Ibu kita ada hari ini sebab Tuhan luar biasa memberkati kita. Luar biasa menyertai kita sampai hari ini. Sebab itu mari kita akan segera mulai ibadah raya kita pagi hari ini. Sebelumnya mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami tahu bukti keberadaan kami pagi hari ini adalah kasih Tuhan yang luar biasa. Bukti di mana Tuhan masih menyertai, mengasihi bahkan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang luar biasa sepanjang hidup ini, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Sebab itu pagi hari ini kami rindu bersyukur Tuhan. Kami menaikkan segala ucapan syukur kami lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan. Kami rindu nyatakan syukur kami, nyatakan yang terbaik bagi Engkau Raja di atas segala raja. Biarlah segala yang kami naikkan hari ini Tuhan, mengundang hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami, menjamah kami pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan, kuasa Tuhan bekerja bagi hari ini, bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, sebab itu kami bawa tubuh jiwa roh kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang datangnya bukan dari Tuhan, dengan sepakat kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Bekerjalah Tuhan, ibadah ini sepenuhnya milik Tuhan. Tuhan yang berkendali, Tuhan yang menguasai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Sebab itu di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami pagi hari ini.
Bapak Ibu Saudara yang siap bersyukur, siap menyembah Tuhan pagi hari ini, mari bersama saya dengan lantang katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu, nyatakan kalau Tuhan kita setia. Kami percaya Tuhan, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan masih kami rasakan sampai hari ini. Kau terlalu baik bagi kami. Mari Bapak Ibu katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu tinggi Bapak Ibu katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya amin. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Katakan Bapak Ibu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yang percaya kuasa Tuhan besar, berikan sorak-soraimu dan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersama lebih lagi akan pujian ini. Kau selalu ada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
besar melimpah bagiku. Jemaat Betani Denpasar, mari angkat tinggi tanganmu, nyatakan bersamamu. Semua hanya karena perkenanan Tuhan atas hidup kami. Nyatakan Bapak Ibu, nyatakan. Teguhkan hatiku. Yesus yang bertindak, Engkau yang bertindak. Dia memberi pertolongan bagi hidupku Bapak Ibu. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sekali lagi nyatakan, oh bersamamu.
Kaulah yang bekerja, Kaulah yang menjamin, bahkan Kaulah yang memberikan kami kemenangan. Seperti itu Bapak Ibu Saudaraku, yang merasakan Tuhan kita dahsyat, yang merasakan Tuhan kita mulia, kasih tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. Angkat tinggi tanganmu Bapak Ibu, berikan pengagunganmu yang terbaik bagi Dia saat ini. Nyatakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi, oh segalanya bagi Yesus, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, segala pujian, hormat serta kekal sampai selamanya. Cuma buat Tuhan. Tepuk tangan bisa lebih luar biasa pagi hari ini buat Tuhan Yesus. Yes, Bapak Ibu Saudara, kita merasakan kalau Tuhan Yesus kasihnya tidak pernah terukur. Amin. Lebih dalam dari lautan, bahkan lebih tinggi dari langit. Setuju sama saya? Yang setuju angkat tanganmu. Tepuk tangan bisa lebih luar biasa saat ini. Mari Bapak Ibu nyatakan sukacita kita pagi hari ini buat Tuhan Yesus. Come on. Woo. Mari kita tepuk tangan Bapak Ibu. Tadi kita memuji Tuhan. Nyatakan syukurmu, nyatakan betapa Tuhan baik bagimu. Yes. Kami bawa pujian kami saat ini. Bapak Ibu Saudaraku katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Sepanjang
kasih setianya luar biasa besar bagimu dan saya. Yes. Yes, sebab kasih setia Tuhan luar biasa besar. Amin Bapak Ibu. Bahkan dia mencukupi setiap kebutuhanmu. Tuhan bukan Tuhan yang terlambat, tapi Tuhan yang memberkati setiap kita. Setuju tepuk tangan bisa lebih luar biasa. Lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Come on. Yes. Amin. Kami percaya Allah kami sanggup menyediakan segala yang kami perlu dalam hidup kami. Kami dengan iman mengatakan, kita pernah dilihat mata. Amin. Yang tak pernah didengar apa? Tidak pernah dengar telinga Bapak Ibu. Yes. Yang tak pernah timbul indah. Oh, dengan imanmu katakan, semua disediakannya. Oh, bagi yang mengasihi. Sekali lagi yuk katakan, oh, apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar. Ucap syukur Tuhan. Dengan percaya katakan Bapak Ibu. Oh, bagi yang mengasihi, angkat tinggi tanganmu katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu sekarang kuasanya tidak pernah berubah bagi hidupmu Bapak Ibu. Angkat tanganmu katakan, Allah melakukan segala perkara. Dulu sekarang semuanya kuasanya tidak pernah berubah. Mari lebih lagi Bapak Ibu saudaraku, nyatakan, oh, tidak pernah kami lihat dengan mata kami Tuhan, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam. Semuanya dia sediakan bagimu Bapak Ibu. Oh, bagi yang mengasihi, kamu yang percaya katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dulu sekarang selamanya kuasanya. Allah sanggup melakukan segala. Yang percaya dia sanggup katakan yes. Amin. Kau terlalu luar biasa bagi kami Tuhan. Kebaikanmu, berkat-Mu nyata atas hidup kami. Jadi Bapak Ibu jemaat saja saat ini, dengan iman percayamu mari nyatakan, Allah sanggup. Come on. Tangannya bisa lebih tinggi lagi saat ini, mari nyatakan, Allah. Kuasanya Tuhan, Allah sanggup melakukan segala perkara.
umat-umat yang diberkati Tuhan? Umat-umat yang disertai Tuhan, yang dilimpahi oleh berkat Tuhan, yang percaya lebih lagi, lambaikan tanganmu saat ini. Tepuk tangan bisa lebih dahsyat buat Yesus. Kita terlalu percaya Tuhan, kami umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Sebab itu lebih lagi, angkat suara menyatakan kasih setiamu oh nyata bagiku. Come on. Hikmat kebajikan tersedia bagi hidupmu dan saya Bapak Ibu. Katakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Umatnya diberkati Tuhan, angkat tanganmu. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah. Percaya Bapak Ibu untuk nyatakan Bapak Ibu kasih setiamu. Kasih setiamu oh nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia sebab Allah sanggup limpahkan dan anugerahnya sangat terlalu besar. Bapak Ibu, aku diberkati, aku dilimpahi karena Dia terlalu sanggup memenuhi kebutuhanmu. Aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan. Amin. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku. Kita percaya kita diberkati, kita dilimpahi segala yang baik dari Tuhan kasih hidup kita. Yes. Bapak Ibu katakan, come on. Sebab Allah sanggup Dia limpahkan. Amin. Dan anugerahnya sangat Allah sanggup limpahkan. Dan anugerahnya besar, dan anugerahnya sangat. Saya minta umat-umat yang berkati, angkat tinggi tanganmu. Aku. Kami terlalu percaya Tuhan. Dengan imanmu katakan Bapak Ibu. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Oh, aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Yesus, kami umat yang diberkati. Tepuk tangan paling luar biasa dong buat Tuhan Yesus saat ini. Yes. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan saat ini, saat saya bilang aku diberkati, Bapak Ibu Saudara bisa bilang yes 3 kali. Setuju? Saat saya bilang aku diberkati, yes, 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 amin. Siap? Aku diberkati. One more time dong, lebih keras lagi dengan iman percayamu, katakan aku diberkati. Yes, yes, yes. Tepuk tangan paling meriah. Woohoo. Jangan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Yes. Ya.
Bapak kita umat yang diberkati Bapak Ibu, Tuhan Yesus kita mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaannya dalam Yesus Tuhan. Amin. Yes, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Mari siapkan persembahanmu Bapak Ibu Saudara. Dan saya Pira akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami bisa berkumpul pada ibadah pertama ini ya Tuhan. Dan kami sekarang akan melakukan persembahan yang pertama. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan ini, haleluya, amin. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Sementara persembahan dijalankan Bapak Ibu, mari siapkan hatimu pagi hari ini untuk diberkati, ditanami dan dibekali dengan firman Tuhan melalui hamba-Nya yang sudah dipercaya pagi hari ini. Yang percaya Tuhan, kuasa-Mu selalu nyata atas hidup kami, lewati segala pencobaan dalam hidup kami. Tapi Tuhan yang setia menjadi penolong, bahkan memberikan kemenangan bagi setiap kami. Bapak Ibu Saudara yang percaya bilang amin. Sebab itu mari Bapak Ibu angkat pujian ini, katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam. Terlalu percaya Tuhan. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran, oh dan perisai di hidupku. Oh, saya rindu Bapak Ibu jemaat saja. Mari dengan hatimu percaya kuasa. Dia menopang seluruh kehidupanmu dan saya Bapak Ibu. Dari mana datang pertolongan kami? Hanya dari Yesus.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari Tuhan kami sandarkan seluruh pengharapan kami kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami menyadari kekuatan kami sangat-sangat terbatas. Kami kosong di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur sudah melewati indahnya minggu ini di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Kalau toh seandainya ada di antara kami yang sedang berlinang air mata, kalau toh ada di antara kami yang sedang berkeluh kesah Tuhan, satu hal yang kami rindu dan kami minta kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Engkau Allah yang tidak mungkin berdiam diri, Tuhan yang selalu menyatakan kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami sudah menikmati suasana surgawi, pujian penyembahan penuh dengan sukacita. Dan sekarang tibalah waktunya Tuhan akan menyampaikan firman-Mu bagi setiap kami. Tidak ada berita yang terindah di dunia ini Tuhan kecuali berita surgawi, berita dari Tuhan. Karena berita dari Tuhan bukan berbicara hidup kami di hari ini, tetapi hari-hari berikutnya, bahkan Tuhan berbicara masa kekekalan nanti. Terima kasih Bapa, layakkan kuduskan hamba-Mu untuk hamba menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus Kau bekerja di tengah-tengah perhimpunan kami, sehingga dengan demikian tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak diberkati Tuhan. Kami bersyukur dan kami menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup ini saudaraku, ada satu kata yang tidak pernah kita lupakan, yaitu bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kita, yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, atau saudaraku yang mendampingi kita dalam situasi apapun. Saudaraku, ketika hari-hari ini istri saya diizinkan Tuhan sakit, dirawat di rumah sakit, ada satu perasaan yang seakan-akan itu nelangsa. Kenapa? Saudara, ada beberapa teman yang diharapkan datang itu tidak bisa datang. Mungkin karena kesibukan dan sebagainya. Dan dalam hal ini saya sampaikan kepada istri saya, mari kita peduli kalau suatu saat nanti ada orang yang sedang Tuhan luaskan sakit semacam mami alami, maka kita tidak mungkin berdiam diri, kita hadir, kita dampingi, karena saudaraku orang sakit itu banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh dirinya sendiri. Kenapa saya harus mengalami demikian? Apa dosa saya? Apa salah saya? Apakah orang lain lebih baik dari saya? Kenapa orang yang hidupnya tidak baik-baik saja tetapi nyatanya juga makin hari makin makmur dan sebagainya? Banyak pertanyaan yang diucapkan, yang diungkap, yang disampaikan. Dan hal itu pernah menjebak Raja Daud, di mana saudaraku dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Yang menurut Daud orang lain itu tidak bagus-bagus amatlah imannya. Tetapi nyatanya kenapa kok mereka baik-baik saja menurut Daud. Tetapi saudaraku di akhir perundungannya Daud menyadari, Daud memahami bahwa orang fasik itu tidak akan pernah beruntung. Setuju saudaraku? Terpujilah nama Tuhan. Nah, pada pagi hari saudaraku yang diberkati Tuhan, masih dalam suasana Paskah, saya akan menyampaikan khotbah yang saya berikan judul Belajar dari peristiwa penyangkalan Petrus terhadap Yesus. Belajar dari peristiwa penyangkalan Petrus terhadap Yesus. Saudara-saudara, kenapa saya sampaikan hal ini dan kenapa dia begitu? Sedangkan kita tahu bahwa Petrus itu setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Petrus setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Kemana Yesus pergi, di situ pun Petrus juga pergi. Di mana Yesus mengajar, di situ pun juga Petrus ada. Tetapi mengapa saudaraku Petrus bisa menyangkal Yesus? Mungkin ada di antara kita yang pernah berpikir, ada teman-teman yang dulu hebat, ada teman-teman yang dulu cinta Tuhan, ada teman-teman yang mungkin sempat pelayanan tetapi mereka terhilang, gak tahu entah kemana. Kenapa bisa demikian? Nah saudara-saudara, kalau kita belajar pengalaman hidupnya itu lebih banyak karena lahir duluan. Amin saudara. Ibu saya gak bisa baca tulis, toh kalau nulis pun gak bisa dibaca. Karena gak bisa dibaca, jadi gak usah nulis. Tetapi kalau hitung-hitungan masalah duit tidak pernah keliru. Itu hebatnya ibu saya. Haleluya. Nah, pengalaman hidupnya banyak.
Pengalaman hidupnya banyak. Saya pernah sekali waktu ditanya oleh ibu saya lihat istrimu tidak pakai kalung waktu kami pulang ke Jawa. Saya bilang, tidak. Terus perasaanmu gimana? Perasaan saya biasa aja. Ibu saya bilang apa? Berarti kamu suami yang cuek. Berarti kamu suami yang bodoh. Loh, kenapa dibilang demikian? Kalau istrimu tidak pakai perhiasan, harusnya kamu malu. Kenapa malu? Ya iya, kamu kan suaminya. Kamu harus bertanggung jawab. Artinya saudaraku, istri itu dalam kondisi apapun, rumah tangga dalam kondisi apapun, pasti suami itu harus bertanggung jawab. Amin. Amin. Tapi ini konsep dari ibu saya. Ya, konsep dari ibu saya. Artinya dia nggak pingin kalau istri saya itu kalau ada pesta pinjam-pinjam nggak mau begitu. Nanti jadi bahan omongan orang, maksudnya begitu. Nah, tapi itu kan konsep dari ibu saya dan nggak salah, saudaraku. Mungkin beliau demikian pemahamannya. Nah, mari bersama-sama kita lihat di dalam Lukas pasal 22 ayat 54. Lukas pasal 22 ayat 54. Saya membaca, saudaraku, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasak api atau api unggun dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan atau seorang budak perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia, dengan Yesus. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, dengan Yesus, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Petrus ini unik, saudaraku. Petrus ini unik. Keunikan yang pertama adalah nama Petrus dari Kefas diganti Simon Petrus. Kefas itu artinya alang-alang, Simon Petrus itu artinya batu karang. Dari nama itu, saudaraku, kenapa Tuhan itu mengganti nama Kefas menjadi Simon Petrus? Saya menangkap kesan di sana bahwa suatu saat nanti, sekali waktu nanti, kamu akan mengalami goncangan. Sekali waktu nanti kamu akan mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Sekali waktu nanti kamu bisa oleng seperti alang-alang yang ditiupkan angin ke sana kemari. Angin berhembus ke barat, kamu ke barat, angin berhembus ke timur, kamu ke timur, dan sebagainya. Tetapi sudah ketika Tuhan Yesus mengganti nama Kefas menjadi Simon Petrus, saudaraku, yaitu batu karang, maka hal itu toh kalau seandainya terjadi, kamu jangan gentar, kamu tetap kuat dan kamu tetap teguh, karena sesungguhnya namamu adalah batu karang. Saudara yang diberkati Tuhan, bukan hanya itu saja, tetapi Simon Petrus ini, saudaraku, adalah dia pernah mengalami mujizat Tuhan berjalan di atas air. Setuju, saudaraku? Dia pernah berjalan di atas air. Rasanya murid-murid yang lain tidak mengalami hal itu. Tetapi Simon Petrus pada waktu itu, Tuhan, kalau memang itu engkau, biar aku menyeberang ke sana di mana Tuhan ada. Dan Tuhan mengatakan, singgahlah kemari, jalanlah kemari, dan sampai akhirnya saudaraku, Petrus berjalan atas air itu dan dia tenggelam. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, jadi Petrus ini saudaraku orang yang begitu unik. Bukan hanya itu saja, tapi dia pun juga pernah berikrar bahwa murid-murid seandainya goncang Tuhan, si A goncang, si B goncang, si C goncang, tetapi aku tidak akan sekali-kali goncang, aku berani mati untuk Tuhan. Saudara,
Mungkin kemegahan-kemegahan semacam itu pernah kita alami. Di hari-hari yang lalu saya pernah mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Di hari-hari yang lalu saudara-saudara dibawa oleh Tuhan mengalami kemuliaan yang luar biasa. Di hari-hari yang lalu mungkin saudara kita pernah berikrar, apapun yang terjadi aku tidak tinggalkan Tuhan. Di hari-hari yang lalu nama saudara, nama saya diganti, saudaraku, nama Alkitab. Yang lebih rohani dengan satu tujuan supaya kita tegar, dengan satu tujuan supaya kita kuat. Biasanya orang-orang yang berikrar itu kalau keluar dari sekolah Alkitab. Saya alumni Seabin Majalengka. Ketika diutus saudara ada teman yang berikrar, apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah menikah. Saya persembahkan seluruh hidup saya untuk Tuhan. Tapi nyatanya nikah juga. Nikah juga, anaknya 4. Bahkan teman saya, kamu asik sekali bicara sama siswi. Iya. Teman saya itu unik. Di sekolah Alkitab asrama itu nggak boleh pacaran, Pak. Kalau pacaran malah dinikahkan. Nggak boleh pacaran. Kalau pacaran malah dinikahkan. Jadi kalau pacaran di sekolah Alkitab, yakin benar itu ada jodoh dari Tuhan. Itu ada jodoh dari Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, ada siswi yang bilang begini, saya tidak bisa hidup tanpa kakak. Katanya begini, kalau lagi pacaran, yang banyak ngomong itu cowok. Kalau sudah menikah, yang banyak ngomong itu cewek. Kenapa saudara? Yang banyak ngomong itu cowok kalau pacaran, sedang ngobrol janji. Betul kira-kira? Nanti kalau sudah menikah, saudaraku, cewek yang banyak ngomong karena nagih janji. Maka yang baru pacaran, jangan ngobrol janji. Demikian juga yang sudah menikah, kalau istrinya setiap hari sambutan terus, ingat mungkin hari-hari yang lalu banyak ngobrol janji. Untungnya saya nggak terlalu banyak ngobrol janji. Karena saya sadar sekali waktu dituntut. Karena saya tahu sekali waktu pasti ditanya. Sekali waktu pasti ditanya. Istri saya bilang, waduh sekali waktu nanti. Aku pingin kasih papi uang. Puluhan juta. Untuk apa? Untuk papi foya-foya. Nah tadi malam saya ingat janji itu. Kapan itu digenapi? Jeng? Kapan itu digenapi? Papi masih ingat, oh masih. Oh dirimu yang janji. Aku akan kamu kasih uang banyak untuk foya-foya. Saya sendiri sudah lupa. Masa sih aku pernah ngomong gitu? Malah dia lupa, saudara. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat bagian per bagian. Kenapa Petrus mengalami hal semacam itu? Ya. Atau mungkin ada teman-teman yang dulu kita kagumi karena hebat dalam pelayanan. Imannya menyala, imannya luar biasa. Tetapi hari-hari ini sudah tidak tahu ada di mana lagi. Atau mungkin ada di antara kita yang sekarang ini saudaraku semangatnya memudar tidak seperti hari-hari yang lalu. Nah, mari kita lihat bagian per bagian. Yang pertama, kenapa Petrus mengalami hal semacam itu? Yang pertama adalah Petrus tertekan oleh rasa takut yang dialaminya. Sekali lagi, Petrus tertekan oleh rasa takut yang dialaminya. Tolong dibacakan, ditampilkan Matius 26 ayat 69 sampai 74. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan, seorang budak kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Lanjut. Sementara itu, benar ayat ini Bapak Ibu? Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu. Aku tidak mengerti apa yang kamu maksudkan. Aku tidak kenal siapa Yesus itu. Sedangkan dia setiap hari bersama-sama dengan Yesus. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia, melihat Petrus, dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Dengan apa Bapak Ibu? Ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Kalau tadi dia mengatakan bahwa dia tidak kenal Yesus.
Kalau tadi dia mengatakan bahwa saya ini tidak ngerti apa yang kamu maksudkan, tetapi ayat berikutnya adalah dia mengutuk dan bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu nyata dari bahasamu, dari logatmu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu, dan pada saat itu berkokoklah ayam. Kalau kita mendengar ada orang yang mau menikah itu biasanya komentarnya tidak sama. Kalau yang nikah masih muda, biasanya komentar kita apa? Kalau yang nikah masih muda, biasanya komentar kita apa? Ya, masih muda. Masih muda sudah nikah. Nikah itu ada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Waktu saya nikah pun juga dibilang begitu. Ditanya oleh tamu, kamu baru nikah ini? Iya Pak. Baru nikah ini? Sampai dijelaskan diulang, baru nikah ini? Iya. Kemana saja selama ini? Ya di Indonesia saja, tidak kemana-mana. Ya untungnya saya masih ada yang mau pada waktu itu. Haleluya. Kalimat pendek yang sering saya ulang dari istri saya, kami itu nggak pacaran, saudaraku. Tidak usah pacaran, nanti setelah nikah baru pacaran. Berikan kalimat pendek untuk saya. Dia sampaikan apa? Mas Yosafat tidak akan menyesal nikah dengan saya. Saya bilang, bujuk, saya buktikan. Dan puji Tuhan, memang nggak nyesal, saudaraku. Istri saya itu tahu segala hal. Cuma drama aja yang dia nggak bisa main, saudara. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudaraku, Petrus tertekan oleh rasa takut yang dialaminya. Hari-hari ini saudaraku, banyak orang yang mengalami rasa takut itu. Hari-hari ini saudara, banyak orang yang mengalami takut yang menekan itu. Sebenarnya takut itu manusiawi, artinya bisa dialami oleh siapa saja. Masalahnya adalah takut itu sudah menguasai Petrus pada waktu itu. Kalau takut sudah menguasai seseorang, saudara, maka dia melakukan hal-hal yang bisa melakukan hal yang tidak Allah perkenankan. Haleluya. Nah, kita lihat berikutnya, saudara-saudara. Bagian kedua, kenapa atau mengapa Petrus menyangkal Yesus? Petrus menyangkal Yesus, saudara. Yang kedua adalah kesombongan, kebanggaan Petrus dipatahkan oleh Tuhan. Kalau tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa Petrus selama ini pernah, saudaraku, mengatakan bahwa saya berani mati untuk Tuhan. Tetapi suatu saat, saudara, situasi yang menekan dia, maka kesombongan Petrus, kebanggaan Petrus itu dipatahkan oleh Tuhan. Markus 14 ayat 29 sampai 31. Puji Tuhan. Saya kalau kebaktian di gereja Betani, waduh bergairah sekali. Pimpin pujanya luar biasa. Rasanya saya pengen loncat aja. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Markus 14 ayat 29, kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, biarpun teman-teman semua tergoncang imannya, biarpun yang lainnya semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak akan pernah tergoncang imanku. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, pada malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau Tuhan, aku tak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Saya punya kakak rohani angkatan jauh dari saya. Sekali waktu dia seorang hamba Tuhan yang dikasih berkat, saudaraku. Menurut dia berkat itu kalau agak sedikit dilempar. Dia merasa bahwa saya sebagai hamba Tuhan diremehkan. Saya sebagai hamba Tuhan muda merasa tidak dihargai. Kenapa berkat itu tidak diberikan baik-baik dengan cara yang lebih sopan, dengan cara yang lebih santun?
Kenapa sedikit dilempar? Dan kesannya begitu ngejek. Kesannya begitu merendahkan saya, kesannya tidak menghargai saya. Dan akhirnya saudaraku, dia berjanji saya tidak mau menjadi hamba Tuhan lagi. Saya tidak mau menjadi hamba Tuhan lagi. Saya akan menjadi pengusaha yang kerja keras supaya saya diberkati oleh Tuhan. Supaya saya tidak diperlakukan semacam ini. Saya diberkati oleh Tuhan. Kalau saya diberkati oleh Tuhan, maka setidak-tidaknya saya bisa mandiri dalam hal keuangan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang dia ikrarkan itu? Tuhan bermurah hati, Tuhan buka jalan. Usahanya diberkati oleh Tuhan, bisnisnya diberkati oleh Tuhan. Makin hari berkatnya makin banyak, makin hari berkatnya makin banyak, makin hari berkatnya makin banyak. Sempat punya rumah 3, sempat punya mobil lebih dari 3, dan dia sudah menikmati hidup pada waktu itu. Tetapi akhirnya saudara-saudara, sekali waktu kebanggaannya itu, kesombongan itu dipatahkan oleh Tuhan. Dalam waktu sekejap apa yang dia miliki itu habis. Dalam waktu sekejap apa yang dia banggakan itu selesai. Kenapa? Karena dia kena tipu. Dan ketika dia kena tipu, saudaraku, dia cari orang-orang yang dulu pernah ditolongnya. Orang-orang yang dulu pernah dipinjami uang, tidak ada yang menolong. Waktu dia menangis, tidak ada yang menemani. Waktu dia dalam kondisi tersungkur semacam itu, saudaraku, orang-orang pada cuek. Dulu saya pernah membantu, dulu saya pernah menolong, tapi di hari itu, rasanya Tuhan tutup jalan, tidak ada jalan keluar. Saya sangat benar-benar menderita. Saya sangat marah, saya sangat uring-uringan. Kenapa saya dibiarkan sendiri? Sahabat saya pada kemana? Teman-teman saya pada kemana? Yang dulu pernah saya pinjami uang, yang dulu pernah saya tolong, yang dulu pernah saya bantu. Tidak ada orang yang mendekat. Katanya begini, saudaraku, pacar itu yang membuat seseorang lupa dengan 1000 sahabat. Apakah benar begitu? Karena orang yang lagi jatuh cinta tuh, aduh, kalau lagu lama kan jatuh cinta begini rasanya. Di Silitonga itu, haleluya. Kalau Farid melihat api laksana air, melihat air laksana api, rupanya tidak bisa bedakan. Haleluya. Di rumah juga begitu, Pak. Kalau istri lagi ngomel, saudaraku, kita nggak bisa bedakan. Apakah dia marah, apakah dia sambutan, nggak ngerti. Katanya begini, istri kalau sudah mulai uring-uringan, itu segeralah suami ajak dia shopping. Kalau sudah mulai ngomel-ngomel, nanti tanda-tanda itu mulai dari dapur, Pak. Nyuci piring agak sedikit dilempar, lonteng, biasanya nggak begitu. Itu artinya dia sudah jenuh di rumah, harus jalan-jalan. Halo Bapak-bapak? Halo Bapak-bapak? Jadi kalau istri itu sudah mulai ribut itu, saya ini kan suka cerita lucu. Lucu yang paling berat itu di depan istri, Pak. Saya bikin lucu kayak apapun dia nggak ketawa. Lah supaya ketawa gimana? Uang belanja ini ditambahi dulu. Setelah uang ditambahi, baru saya cerita. Loh, kalau uang belum dibelanja ya nggak lucu. Tapi kalau ditambah sudah. Kalau uang belanja ditambahi, saudaraku, cerita biasa pun dia ketawa. Cerita biasa dia ketawa. Kalau nggak percaya nanti Mas di rumah praktekkan. Gitu. Cari temannya. Cari teman seangkatan, saya mengalami ini, saya mengalami ini. Bang, kita makan dulu. Kita makan dulu, habis itu kita cerita. Ketika abang Tuhan luaskan, izinkan abang bisnis diberkati Tuhan, luar biasa. Abang sudah tidak ada keinginan untuk pelayan lagi, seperti dulu. Masih ada, tapi tidak seperti dulu. Saat inilah mungkin abang sedang dibawa oleh Tuhan menggenapi janjimu di hari-hari yang lalu waktu kita lulus dari sekolah Alkitab, waktu kita lulus dari asrama, kita diutus ke masing-masing tempat. Pada waktu itu kita berikrar bahwa apapun yang terjadi, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Apakah Tuhan sedang membawa itu ke situasi semacam itu? Kita pernah berikrar loh. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita sedang mengalami situasi yang sulit,
Nggak usah buru-buru, berdiam diri dulu. Berdiam diri dulu dan bertanya-tanya kepada Tuhan dan kepada diri kita, apakah dulu saya pernah mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan? Ada orang yang pernah ngomong begini, karena situasinya dia kalut, pekerjaannya pada waktu itu saudaraku tidak menghasilkan seperti hari-hari yang lalu. Dia akhirnya uring-uringan dengan Tuhan. Dia bilang begini, aku sudah nggak Tuhan-Tuhanan lah. Aku nggak gereja-gerejaan. Saya bilang, mulutmu ini gereja sungguhan, bukan gereja-gerejaan. Sembarang aja kau bicara. Aku mau istirahat, Pak. Aku tidak ke gereja. Waktu itu saudaraku dia masih sehat. Masih sehat aja ngomong gitu. Sekarang Tuhan luaskan dia tidak bisa pergi dari tempat tidur. Sudah lama dia tidak ke gereja. Maka saudaraku, dalam situasi yang kalut semacam itu, lebih baik berdiam diri di hadapan Tuhan. Karena ketika kita ngomong sembrono, saudaraku, kata-kata itu nanti akan ada ujiannya, entah itu kapan. Dan kata-kata yang melemahkan itu, saudaraku, itu bukan hanya melemahkan orang lain, bukan kita buat petentang-petenteng. Tetapi sekali waktu nanti kata-kata itu bisa dituntut oleh kuasa jahat, oleh iblis, untuk menekan apa yang kita ucapkan. Saya pada waktu itu, saudaraku, ketika masih SMA, saya diajak teman saya. Kita lebih banyak lagi perdalam belajar tentang matematika. Saya bilang, saya nggak mau. Terus nanti kamu ke depannya mau apa? Aku mau jadi pendeta. Waktu itu ngomong ya ngawur-ngawur aja. Kok mau jadi pendeta? Saya belum menyatakan diri Kristen gitu loh, belum. Tapi sudah sembunyi-sembunyi ke gereja. Dan akhirnya saudaraku, sekali waktu Tuhan bawa ke sana. Nah, artinya gini, ketika kita mengalami situasi yang kalut semacam itu, lebih baik banyak diam. Atau sampaikan kata-kata yang membangkitkan imanmu. Amin, saudara. Haleluya. Akhirnya, saudaraku, hamba Tuhan tadi, ketika dia menyadari, dia ambil doa puasa, dia minta ampun kepada Tuhan, dan dia mulai merintis gereja, dimulai dari orang gila. Dari orang gila, 1, 2, 3, saudaraku, tiba-tiba jumlahnya sudah 70 orang. Dan orang gila itu diambil dari jalan. Dia sendiri nggak tahu siapa namanya, KTP tentunya nggak punya. Ada yang bertahun-tahun sudah nggak mandi. Kalau dia mandikan orang gila, saudaraku, dengan selang itu disemprot gitu, dan baunya minta ampun. Pak Yusapa sekali waktu ke sana, ke tempat saya. Dan dia bilang, apa yang Tuhan ambil, apa yang hilang selama ini, Tuhan kembalikan. Saya punya tanah di Nias, untuk rehabilitasi, saya punya tempat yang bagus di Pemantang Siantar, saya dikasih tanah lagi berapa hektar di Pontianak, saya dapat tanah lagi di Semarang, sampai tidak tertangani karena saya kurang staf. Kenapa kurang staf, Bang? Iya, setiap saya tawari hamba Tuhan, ayo ikut saya. Mengerjakan apa yang Tuhan mau. Pelayan apa? Pelayan ngurusi orang gila. Banyak yang gak berani, saudaraku. Banyak yang takut. Gak berani, Pak. Karena kalau kita duduk, sewaktu-waktu bisa ditabok dari belakang. Sewaktu-waktu dia ambil air, saudaraku, di ember, langsung kita diguyur. Bisa begitu sewaktu-waktu. Tapi hebatnya, saudaraku, gembala ini yang menggembalakan orang gila, bisa membangun 3 gereja bersamaan loh. Aduh, luar biasa, Bang. Apa enaknya? Plus minusnya di mana? Saya kok rasanya lebih baik mengembalakan orang gila daripada orang waras. Kenapa? Orang waras itu banyak protesnya. Orang waras itu banyak protesnya. Kalau diajak rapat nggak datang, kalau diputuskan tersinggung. Ada kan orang kayak gitu? Ada nggak kira-kira? Kalau diundang nggak mau datang, tapi kalau diputuskan dia tersinggung. Lo maunya tuh apa? Tetapi kalau putuskan orang gila, sudah putuskan aja, dia setuju. Saya pernah khotbah di salah satu gereja, ada 6 mungkin, saudaraku.
Orang-orang semacam itu. Kalau saya khotbah bahasa Jawa, dia jawab. Kalau saya khotbah bahasa Jawa, dia nggak jawab karena nggak ngerti. Terus saya tanya Pak Gembala, Om, kenapa ada orang-orang aneh di sini? Ada 6 orang ini. Saya ini nggak tahu apakah saya salah berdoa atau gimana. Loh kenapa doanya? Tuhan, hari Minggu nanti kirimkan jiwa-jiwa baru. Loh, lah saya nggak sebut jiwa-jiwa baru yang bagaimana? Dia datang pertama itu 2 orang. Besok minggu lagi datang lagi 4 orang. Sekarang jadi 6. Jadi 6 orang ini yang ngajak 1 orang ini. 6-6-nya itu aneh. Iya. Kalau nggak boleh saya sebut gila, saudaraku. 6 orang itu sama. Tetapi itu penghiburan saya. Penghiburannya gimana, Om? Gereja buka jam 9, jam setengah 9 dia sudah datang. Mereka sudah datang. Malu ya? Malu ya Bapak Ibu? Malu ya? Haleluya. Nah, haleluya. Mari kita lihat berikutnya Bapak Ibu. Yang ketiga, mengapa Petrus menyangkal Yesus? Yang ketiga adalah Petrus kecewa terhadap Tuhan karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Kalau istilah anak muda, saudara, Petrus itu kecewa terhadap Tuhan karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Petrus pada waktu itu ikut Yesus ada agendanya. Petrus ikut Yesus, saudara, itu bukan motivasi yang murni. Di tempat kami sekolah, saudaraku, apakah semuanya murni? Enggak. Semua enggak murni. Karena bingung, saudaraku. Ada yang barusan lulus dari penjara, mau kemana bingung. Mau pulang keluarga tolak. Tapi di penjara itulah dia bertobat dan akhirnya menjadi hamba Tuhan. Banyak, saudaraku, teman-teman saya yang model kayak gitu. Pertama-tama dia masuk hanya sekedar cari hidup. Pertama-tama dia masuk hanya sekedar untuk ada tempat di mana berteduh. Saya tinggal di asrama, saya makan diurusi, buku ada, semua sudah ada. Tetapi ketika firman Tuhan bekerja, hatinya semakin hari semakin dimurnikan oleh Tuhan. Semakin hari semakin dimurnikan oleh Tuhan. Waktu belajar dengan sungguh-sungguh, saudaraku, firman Tuhan bekerja dan itu membutuhkan konsepnya dia. Bahwa ikut Tuhan itu bukan ada agenda tertentu, tetapi biarlah ikut Tuhan karena Tuhan punya agenda ilahi bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Jadi pada waktu itu saudara Petrus kecewa terhadap Tuhan karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Artinya jangan ikut Tuhan karena agenda tertentu. Saya ikut Tuhan supaya diberkati. Dan kalau seandainya belum diberkati gimana? Saya ikut Tuhan supaya sembuh. Kalau seandainya belum sembuh bagaimana? Saya diberkati Tuhan supaya karir saya naik. Bagaimana kalau belum naik karir? Bagaimana? Dan sebagainya. Tetapi dari awal-awal, saudaraku, saya tidak menyalahkan itu. Tapi firman Tuhan hanya akan bekerja. Tuhan membawa kita menjadi orang yang luar biasa. Hidup dalam anugerah Tuhan. Semakin hari, semakin menikmati perjalanan hidup di dalam Tuhan. Rasa kecewa Petrus terhadap Yesus adalah Yesus ketika dia ditangkap, saudaraku, kelihatan lemah sekali. Kenapa Yesus tidak mengundang malaikat Tuhan turun, prajurit surga turun untuk menyerang orang-orang yang menangkapnya? Tetapi Yesus seperti domba keluh. Yesus tidak membantah. Yesus tidak menyatakan kuasanya seperti hari-hari yang lalu. Selama ini menyembuhkan orang sakit. Selama ini bisa membangkitkan orang mati. Kondisi semacam itu, kuasa semacam pada kemana kok saat ini tidak ada. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apakah kita bukan sering bertanya-tanya? Kalau saya doa lama sekali Tuhan, kalau dulu kok cepat dijawab Tuhan, hari-hari begitu lama. Tuhan sedang ada di mana? Apakah Tuhan sedang mengutamakan orang lain? Tuhan sibuk apa sih? Kenapa Tuhan gak bersegera menolong saya? Dan yang berikutnya rasa kecewa itu kepada Yesus adalah Yesus diharapkan jadi sang pembebas bagi Israel pada waktu itu karena Israel sedang dijajah. Kalau Tuhan angkat tangan begini saja, saudaraku, maka prajurit-prajurit Romawi yang menjajah Israel itu akan bertumbangan mati. Itu yang dikagumi oleh Petrus dan yang diharapkan. Tetapi pada waktu itu nyatanya tidak demikian. Saudara yang diberkati Tuhan, kisah Petrus ketika membenahi hidupnya,
Petrus dan Yudas sama-sama mengkhianati Tuhan. Tetapi Yudas, saudara, mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Tetapi Petrus mengakhiri hidupnya dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan akhirnya, saudaraku, Petrus menjadi orang yang hebat, menjadi hamba Tuhan yang setia. Demikian juga kita pada pagi hari ini. Mungkin, saudaraku, di hari-hari yang lalu atau mungkin hari ini, ada situasi-situasi yang sedang menekan kita. Ada ketakutan-ketakutan yang sedang menekan kita. Demikian juga sudah ada keluh kesah yang saat ini kita sedang tunggu kenapa Tuhan seakan-akan berdiam diri. Saudaraku, bertahanlah terus. Karena sesungguhnya linangan air matamu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Doa-doa kita tidak pernah sia-sia. Doa-doa kita, saudaraku, tidak akan pernah sia-sia. Hari-hari ini pun juga saya menikmati berkat dari hari ke sehari, dari hari ke sehari. Anak saya kuliah diberikan kemudahan-kemudahan oleh Tuhan. Saya tinggal di rumah yang besar, saudaraku. Dan saya sampai kapanpun dia tinggal di situ. Tetapi saya kan tidak mau. Jangan lama-lama lah. Tapi tuan rumahnya, silakan mau tinggal di sini. Kami juga sedang persiapan membangun tempat ibadah. Tempat ibadah selesai, saya tinggal pindah. Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan semacam itu. Hari-hari kalau saya bertanya-tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Saya ini sedang mulai usur, sudah mulai tua. Kok berat tuh rasanya berat sekali. Tetapi ketika Tuhan curahkan, kami terheran-heran dengan apa yang Tuhan kerjakan. Kita tutup Alkitab kita masing-masing. Bapak Ibu, mari kita pejamkan mata, kita merenungkan di hadapan Tuhan. Kalau seandainya kita pun juga ada di antara mereka bersama dengan Petrus, kita akan menjawab apa? Karena kondisi waktu itu, saudaraku, benar-benar membuat murid-murid itu takut. Yesus, saudaraku, seakan Yesus sendirian. Murid-murid tidak ada yang berani mendekat. Orang-orang yang pernah mendapat mujizat tidak mau mendekat. Mereka sedang ada di mana? Alkitab mengatakan murid-murid itu hanya memandang Yesus dari jauh. Artinya ada pertimbangan-pertimbangan yang mereka tidak siap mendekat Yesus pada waktu itu. Mereka takut pada waktu itu. Salah satu yang paling jelas adalah Petrus. Bagaimana Petrus bisa dikatakan unik? Berjalan di atas air, berikrar, berani mati untuk Tuhan. Namanya sempat diganti oleh Tuhan. Dari Kefas menjadi Simon Petrus. Dari alang-alang menjadi batu karang. Saudara yang diberkati Tuhan, apakah ada di antara kita yang hari-hari sedang lemah? Ingatlah apa yang Tuhan kerjakan di hari-hari yang lalu, di masa-masa yang lalu. Bagaimana Tuhan menyentuh, menjamah hidupmu, sehingga Anda menjadi orang yang hebat, yang luar biasa di dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntunmu dari hari ke sehari, hidup dari kemuliaan yang satu menuju kemuliaan Tuhan berikutnya. Kalau seandainya pun hari ini sudah mulai patah, kalau seandainya hari ini sudah mulai uring-uringan dengan Tuhan, situasi semacam itu jangan dibiarkan berlarut-larut. Situasi semacam itu jangan dibiarkan berlarut-larut. Tetapi biarlah kita fokus kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan punya agenda yang jelas dalam hidup kita masing-masing. Haleluya. Hidupku menggenapi firman, saya suka dengan lagu ini. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama. Mari kita berdiri bersama-sama, nyanyikan lagu ini dengan iman. Haleluya. Jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap
bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Hidupku bergenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, yes. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan kepada kami, Bapa. Biarlah kami pribadi-pribadi yang tidak angkuh dalam hidup ini, menjadi pribadi-pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bila Tuhan Yesus Kristus, kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang dulu tidak berkenan kepada Tuhan yang pernah kami sampaikan, biarlah mulai pagi ini ucapan-ucapan itu dibatalkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami bicara tentang berkat Tuhan, kami berbicara tentang Engkau Allah yang dahsyat, kami berbicara tentang kesaksian-kesaksian yang kami alami luar biasa. Kami bicara firman-Mu ya Tuhan yang membuat kami bergairah mengiring Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Apapun yang terjadi kami tidak akan pernah kecewa terhadap Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau Allah yang punya perkara besar atas hidup kami masing-masing. Dan berikan kekuatan bagi kami Bapa, agar kami hidup dalam kebenaran firman-Mu dari hari ke sehari. Terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Bila apa yang kami alami hari-hari ini Tuhan, ada masalah-masalah berbagai sedang kami alami, itu tidak membuat kami ketakutan. Tetapi kami mengerti bahwa di dalam semua itu, di balik semua itu, ada pertolongan Tuhan, ada kemuliaan-Mu, ada berkat Allah yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Dan biarlah melalui pengalaman yang ada Tuhan, kami semakin mahir berbicara tentang Tuhan. Kami semakin hebat bicara tentang Tuhan, semakin mahir berbicara tentang Engkau atas apa yang kami alami. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu telah berhenti berbicara, Roh Kudus Engkau bekerja menerjemahkan firman-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Haleluya, saya percaya semua diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini. Amin Bapak Ibu Saudaraku, firman yang luar biasa. Bukan hanya kita dengar tapi mengubahkan setiap kita, amin. Oke, saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu Saudaraku, mari siapkan persembahan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena kami diberkati luar biasa lewat firman Tuhan. Ajar kami bukan hanya duduk diam saat ini Tuhan, tapi kami yang mendengar boleh diubahkan lewat firman Tuhan. Ajar kami mengerti apapun yang terjadi dalam hidup kami, pada hidup yang terjadi dalam hidup kami, semua atas izin Tuhan. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik. Bahkan rencana Tuhan adalah rencana yang penuh dengan harapan bagi hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak protes sama Tuhan, tapi kami mau terus bersyukur buat segala yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Semuanya baik bagi setiap kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Memberkati Bapak Pendeta Yosafat Sumarno yang sudah memberkati kami pagi hari ini. Tuhan berkati pelayanannya, pekerjaannya Tuhan Yesus. Apa saja yang Tuhan izinkan untuk hamba-Mu lakukan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntuk. Nama Tuhan dipermuliakan senantiasa lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami yang kedua. Suci kuduskan tangan-tangan yang memberi pada pagi hari ini. Sebab itu kami rindu memberikan dengan sukacita di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara sudah berkati lewat firman Tuhan dan siap menabur pagi hari ini bersama saya, katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Yosafat Sumarno, luar biasa Om, Tuhan pakai lebih dan lebih lagi. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan video pengumuman gereja sepekan. Untuk mengikuti retreatnya Youth Indonesia Gereja Betani Denpasar yang akan diadakan di bulan Juni tahun 2024. Anak-anaknya saja yang ikut ya Bapak Ibu Saudara. Untuk orang tuanya ikut ini aja berpartisipasi dalam penggalangan dana untuk membeli kaos, tumbler, tote bag dan handbag. Dan itu untuk informasi lebih lanjut silakan kembali untuk bertanya ke PDP Yehuda atau Saudara Darren. Dan saya juga tidak lupa untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara tetap jangan lupa subscribe dan like di Gereja Betani Denpasar di YouTube-nya Bapak Ibu. Tujuannya YouTube ini apa sih sebenarnya? Untuk lebih lagi menangkan banyak jiwa. Gereja kita dipenuhi karena feedbacknya seperti itu Bapak Ibu yang kita dapat. Semoga semuanya yang kita lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Oke, kita akan akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Saya undang sama-sama bangkit berdiri. Saya percaya semua diberkati dan kita keluar dari tempat ini diubahkan oleh Tuhan. Angkat tanganmu tinggi Bapak Ibu Saudara yang percaya saat ini. Kita kasih tepuk tangan paling meriah, paling luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan. Sebab itu mari berkata, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Oh, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari yang percaya angkat tinggi tanganmu berkata, oh hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap Kau di dalamku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Karena kami percaya firman-Mu mengubahkan hidup setiap kami. Sampai mari berkata Bapak Ibu, oh hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Dan tanda mujizat sertai tiap Kau bersamaku, Kau
Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari yang diubahkan oleh firman Tuhan, angkat kedua tanganmu saat ini, katakan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus pagi hari ini. Yes, benar Tuhan Yesus. Kiranya yang terjadi dalam kehidupan kami hanyalah semata-mata untuk menggenapi firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu ya Bapa, hidup kami dituntun oleh-Mu ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa kalau hidup kami selama ini menjauh daripada Engkau, hidup seturut dengan keinginan dan kehendak kami sendiri ya Bapa. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami disegarkan kembali dan diingatkan bukan kehendak kami, tetapi kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Dan kami yakin percaya kalau kehendak Tuhan terjadi, pasti yang terbaik sudah Engkau siapkan bagi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Ibadah ini boleh berlangsung dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan baik. Itu semua karena tuntunan Roh Kudus dan karena Roh Kudus sendiri yang menjamah setiap kami, melawat setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Tuhan, kami sebelum berpisah satu dengan yang lain berdoa bagi Gereja Betani Denpasar. Kami tetap rindu, memiliki kerinduan yang sama, yaitu memiliki tempat ibadah sendiri. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, dan kami akan percaya waktunya kelak Tuhan pasti nyatakan kuasa-Mu dan kehendak-Mu bagi Gereja Betani Denpasar memiliki tempat ibadah sendiri. Tuhan juga memberkati para pemimpin gereja kami, Bapak Pendeta Freddy Rifa dan Ibu Meli Rifa, dan juga Bapak Yosi Rifa dan Ella Rifa. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan pakai mereka semua ya Bapak, menjadi alat perpanjangan Tuhan ya Bapak, supaya mengembalakan kami, domba-domba yang ada di Betani Denpasar, makin mendekat kepada rencana Tuhan yang ajaib, membawa kami ya Bapak makin takut kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka ya Bapak dalam pelayanan mereka, sertai mereka dengan tanda-tanda mujizat ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati bangsa Indonesia ya Bapak, pulihkan bangsa Indonesia. Banyak hal terjadi atas bangsa Indonesia ya Bapak, tapi kami akan percaya itu semua sudah seizin Tuhan, dan ada campur tangan Tuhan untuk membawa bangsa Indonesia bangkit kembali ya Bapak. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami ya Bapak, Bapak Presiden Joko Widodo dengan wakilnya, seluruh menteri-menteri, aparat sipil negara, TNI, Polri, orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Pakai mereka ya Bapak, menjadi alat-Mu ya Bapak, memberikan yang terbaik ya Bapak, dan mengangkat Indonesia dari berbagai macam krisis. Dan kami yakin percaya bangsa Indonesia boleh bangkit dan menjadi bangsa yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di akhir ibadah ini ya Bapak, hamba berdoa untuk setiap kami yang hadir ya Bapak. Kiranya Tuhan melihat jerih payah setiap kami ya Bapak. Kami yang memberikan waktu dan kami memberikan tenaga untuk kami datang di tempat ini Bapak. Ini adalah ekspresi cinta kasih kami kepada Tuhan. Betapa kami mengasihi-Mu ya Bapak. Dan kami yakin percaya Bapak, Tuhan pun mengasihi setiap kami. Pasti memberkati kehidupan setiap kami ya Bapak. Menjadi keluarga Betani yang sukses. Sukses di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pendidikan kami, bahkan di dalam pelayanan kami. Setiap apapun aspek dalam kehidupan kami, semuanya sukses dan berhasil. Kemanapun kaki kami pergi, senantiasa Tuhan menyertai dan melindungi kami. Saudara-saudaraku, mari kita angkat tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita pulang membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kita terima bersama-sama dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai siang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai.
sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. It's all God, this ain't no lie. Yeah, I used to be stuck in. Oh, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. You're the only one who's righteous. Put my life inside your hands, I know that be the right risk. Can't believe I spent so many years trying to fight this. I was in the dark, but now I'm living where the light is. B-I-B-L-E when I sight this. That's the only weapon I need when I'm in a crisis. Feel His presence flowing through my body as I write this. He said test the fruit and that'll show you where the life is. And I know I don't deserve a moment from you, but still you let me through. Oh, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Wrapped up in your love, yeah, it's all I ever needed. And even when it's dark, your light is all I see, yeah. Who can save me from the shadows of my shame, yeah? What can heal me from my heartbreak and my pain, yeah? Nothing, nothing but the blood of Jesus. In His name I trust, I'm a believer. Nothing but the blood, nothing but His love. Washed away all my sin and clean me up, yeah, yeah. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood